Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, eh, Bapak-bapak, Ibu sekalian, eh, ya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi apa minggu malam ini. Saya kira kita bincang-bincang santai karena atau apa yang kita bincangkan apa terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini tidak bisa merubah apa namanya kebijakan itu sendiri karena kebijakan itu setelah diambil, jadi kita semacam sharing kira-kira mungkin ke depannya seperti apa, dan mungkin kita ingin juga lebih memahami ya terkait dengan kebijakan ini gitu. Jadi kalau menurut saya kalau kita lihat pidato presiden sendiri itu kan sebenarnya ada dua hal yang saling bertentangan dalam penyampaian di pidato tersebut. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa sebenarnya tidak ingin menaikkan harga BBM, ya kan? Uh, uh, Satu itu. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa subsidi BBM ini banyak dinikmati oleh golongan yang menengah ke atas lah, gitu kan? Golongan yang sebenarnya tidak eligible untuk mendapatkan subsidi BBM tersebut, gitu. Nah, jadi yang pertama itu bahwa beliau tidak ingin menaikkan harga BBM, tentunya eh, Presiden menyadari bahwa subsidi yang diberikan selama ini kepada BBM itu sebenarnya memiliki manfaat secara ekonomi, ya, ekonomi secara keseluruhan, ya, dalam konteks misalnya bisa menahan inflasi, ya kan, membuat harga-harga relatif stabil dan terjangkau begitu. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya manfaat ekonomi dari subsidi ini bagi ekonomi secara keseluruhan itu eh, apa namanya terjadi begitu. Jadi beliau menyadari kalau misalnya harga BBM dinaikkan, maka akan terjadi gejolak terhadap ekonomi itu sendiri, begitu, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa harga subsidi BBM ini dinikmati oleh yang tidak berhak mendapatkan subsidi, gitu. Nah, kalau misalnya itu argumennya, mengapa ketika harga BBM itu lebih rendah daripada sekarang ini, justru subsidi itu tidak dicabut, gitu, ya kan, atau tidak dinaikkan, gitu, ya. Mungkin kalau argumennya itu maka apa dampaknya itu terhadap perekonomian itu tidak akan sebesar yang sekarang ini. Kalau misalnya BBM dinaikkan ketika harga BBM itu sendiri mengalami sedang tinggi, ya. Kemudian yang kedua, perekonomian itu sendiri itu belum sepenuhnya pulih daripada dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi saya kira di sini alasan bahwa kenaikan harga BBM itu disebabkan oleh banyak orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi, itu suatu alasan yang menurut saya itu tidak cukup kuat gitu untuk bisa menaikkan harga BBM itu sendiri. Nah, itu yang pertama saya kira. Kemudian yang kedua, masalahnya kan masalah timing juga perlu dipertimbangkan, ya. Kita mengetahui bahwa memang harga BBM itu di berbagai negara itu mengalami kenaikan akibat dari adanya invasi Rusia di Ukraina itu, gitu kan. Nah, jadi saya kira kita mungkin relatif masih lebih lebih baik, ya, dalam memitigasi dampak harga BBM itu, ya, terhadap perekonomian dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, gitu.
Dan juga sekarang negara-negara maju juga kan sedang mengalami suatu kesulitan akibat kenaikan harga BBM itu, ya. Nah, namun demikian, eh, saya kira eh, perekonomian kita yang belum pulih daripada dampak pandemi COVID, yang masih belum recover sepenuhnya itu justru akan mengalami persoalan yang lebih berat lagi dengan adanya kenaikan harga BBM itu, gitu. Jadi di sini masalah timing. Nah, dulu saya masih ingat ya, pada saat Pak Presiden SBY itu pada tahun 2005 itu menaikkan harga BBM secara signifikan, gitu. Nah, dulu saya kira juga ada perdebatan yang sangat terbuka ya antara di kalangan publik, ya. Dan saya waktu itu termasuk orang yang tidak menyetujui kenaikan harga BBM itu karena dua persoalan. Yang pertama itu terkait dengan mekanisme alokasi apa namanya, perlindungan sosial yang waktu itu datanya itu belum tersedia, ya. Dan kemudian justru penghematan yang dihasilkan itu digunakan untuk berbagai proyek yang ada di berbagai kementerian yang tidak tepat sasaran, gitu. Nah, kemudian yang kedua, waktu itu juga perekonomian sedang mengalami suatu keadaan yang tidak baik, begitu. Jadi masalah timing. Jadi waktu itu ketidaksetujuan saya dan beberapa teman yang lain itu adalah terhadap sequence daripada policy itu, gitu. Jadi policy sequence, ya, tahapan kebijakannya. Seharusnya data-data misalnya terkait dengan warga masyarakat yang miskin itu harus tertata dulu dengan baik, ya, by name by address dan seterusnya. Nah, yang keadaan sekarang pun saya kira demikian, gitu ya, bahwa kita sedang dihadapi oleh persoalan perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, ya, dan sehingga dikhawatirkan kenaikan harga BBM itu justru akan menambah persoalan yang lebih berat lagi, gitu. Nah, yang ketiga, yang ini mungkin patut didiskusikan lebih lanjut, itu adalah tujuan atau ada hal yang tersembunyi, saya kira, yang dipakai sebagai alasan kenaikan harga BBM ini. Yaitu adalah bahwa dari sisi anggaran sebenarnya subsidi BBM yang diperkirakan kalau misalnya tidak ada perubahan harga dan seterusnya dalam tahun 2022 itu, menurut keterangan Ibu Sri Mulyani, itu kan 650-an sampai 690-an triliun, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan hanya subsidi BBM saja, tapi subsidi secara keseluruhan, termasuk subsidi gas LPG, ya, yang 3 kg, kemudian subsidi listrik, ya, dan juga saya kira termasuk subsidi pupuk, ya, yang jumlahnya cukup signifikan. Jadi keseluruhannya itu yang 698 yang mungkin bisa dikategorikan sebagai subsidi energi, gitu. Nah, jadi penghematan daripada kenaikan harga BBM, kalau misalnya harga listrik, harga pupuk, kemudian harga LPG itu tidak disesuaikan, tidak dinaikkan, itu mungkin akan jauh lebih rendah, ya kan, daripada perkiraan pemerintah itu sendiri. Nah, ini yang pertama-tama, ya, kita belum mengetahuinya, gitu kan, berapa sih penghematan subsidi itu. Nah, kemudian yang kedua, penghematan itu kemudian digunakan untuk apa, kan, gitu. Nah, ini yang juga saya kira perlu kita diskusikan, karena kan selama ini proyek-proyek, ya, yang banyak memakan biaya investasi pemerintah itu tidak pernah disentuh, padahal kita mengetahui bahwa proyek-proyek itu, ya, secara ekonomi dan
itu belum tentu bermanfaat ya, ataupun manfaatnya itu mungkin bersifat jangka menengah panjang, dan kemudian juga belum tentu memberikan dampak kepada masyarakat, dan hanya merupakan proyek yang bersifat mercusuar lah, misalnya seperti IKN, kemudian beban daripada kereta api cepat dan seterusnya ini. Nah, jadi penghematan dari subsidi BBM itu yang tadi disampaikan oleh Presiden digunakan untuk memberikan subsidi berupa BLT atau berbagai bantuan sosial langsung lainnya itu kepada masyarakat yang menengah bawah itu mungkin hanya sebagian kecil saja. Nah, sebagian besar lagi justru digunakan untuk proyek-proyek yang menurut kita itu tidak memberikan manfaatnya, yang seharusnya itu direview kembali dalam keadaan sekarang ini. Tapi kan pemerintah bersikukuh untuk tetap melanjutkan proyek-proyek tersebut. Nah, jadi saya kira di sini persoalannya itu gitu, bahwa dengan demikian kalau misalnya pemerintah menyadari bahwa proyek-proyek tersebut hanya bertujuan sebagai membuat legacy ya bagi presiden atau bagi pemerintahan yang sekarang ini, seharusnya itu lebih ini lagi lebih bersedialah juga untuk menanggung beban daripada kenaikan harga BBM ini ya. Dan kemudian kenaikan harga BBM itu sendiri mungkin tidak sebesar yang yang sekarang ini dilakukan, karena mungkin kebutuhannya itu katakanlah misalnya jumlah daripada BLT ini kan sekitar 24 triliun ya. Nah, sementara pada tahun 2023 anggaran untuk IKN itu sendiri dialokasikan sebesar 23 triliun gitu, ya kan. Jadi sebenarnya pemerintah itu bisa menyesuaikan kenaikan harga BBM ini tidak sebesar ini kalau misalnya memang mereka juga bersedia untuk melakukan review atau penundaan proyek-proyek yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat ya bagi masyarakat itu. Nah, jadi saya kira itu beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan kenaikan harga BBM. Jadi kalau menurut saya berpendapat bahwa mungkin kenaikan harga BBM ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, tetapi dari sisi policy sequence-nya dan kemudian dari sisi besarannya ini masih bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan misalnya untuk penghematan dan penyelamatan anggaran itu sendiri. Nah, jadi saya kira dua hal itu yang mungkin menjadi satu kekurangan lah daripada kebijakan yang sekarang ini dilakukan. Nah, ini saya kira akibat daripada pemerintah sendiri yang tetap bersikeras ya ingin melanjutkan proyek-proyek yang belum tentu bermanfaat itu bagi kita semua. Di awal pemerintahan Pak SBY itu ketika menaikkan harga BBM itu, waktu itu kita berpendapat bahwa ini akan meningkatkan masyarakat miskin ya kan. Nah, kemudian ada dari pihak pemerintah lah saat itu menyatakan itu tidak akan berdampak karena kompensasi itu. Tapi ternyata kan kalau dilihat tahun 2005 itu kan memang terjadi peningkatan jumlah orang miskin itu gitu. Jadi argumen itu boleh dikatakan ya pemerintah agak tidak tepat lah dalam memproyeksikan dampak terhadap masyarakat miskin itu. Nah, yang sekarang juga mungkin saya kira akan terjadi hal yang serupa ya, walaupun mungkin skalanya akan lebih kecil dibandingkan dengan zaman SBY, karena data-data tentang terkait dengan rumah tangga miskin yang hampir miskin itu sekarang relatif lebih baik lah gitu. Nah, walaupun masih terjadi salah sasaran dan seterusnya.
Nah, oleh karena itu saya kira gagasan tadi itu ya untuk bisa memberikan posisi kalangan inilah apa namanya yang concern terhadap masalah ini itu mungkin bisa kita lakukan. Nah, tetapi saya kira uh, kita ya karena ini sudah lebih terbuka ya informasi, data dan seterusnya itu bisa kita ini buat semacam semacam position paper lah gitu kan yang nanti bisa kita sebarkan kepada masyarakat gitu ya terkait dengan latar belakang tujuan maksud daripada kebijakan ini dan argumen-argumen kita itu atau counter-counter daripada narasi-narasi yang kita bisa sampaikan itu bisa kita bandingkan dengan apa yang menjadi yang selama ini disampaikan oleh pemerintah. Jadi saya kira maksudnya bukan apa-apa, tetapi untuk bisa memberikan pendidikan publik ya, public education ya kepada masyarakat tentang suatu kebijakan ekonomi yang sangat penting ini gitu. Jadi masyarakat menjadi lebih tercerahkan lah gitu. Saya kira itu oke, mungkin bisa kita uh, inisiasi ya. Nanti mungkin ada satu tim yang merumuskan itu. Saya Pak Antoni Budiawan, saya kira udah banyak data dan informasi yang bisa kita yang sudah beliau miliki yang bisa kita gunakan. Mungkin juga dari Pak Didin Damanhuri, dari Pak Fuad Wajir dan yang lainnya juga saya kira bisa kita apa namanya susun lah seperti itu. Terima kasih Pak Hidayat.